Wanna ride me, catch about me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a die. Teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Wildan Yusra Bintang, mahasiswa UIN Mamunjol Padang. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang Pasambahan Meminang yang ada di Minangkabau. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang Nantangka Kawin Sasuku. Jadi video kali ini itu kita membahas seputar kawin Sasuku yang ada di Minangkabau. Baiklah, untuk materi tentang Nantangka Kawin Sasuku, saya mengutip buku dari Dr. Saiful Jazan Tuanku Mangkudun, yaitu dosen Islam dan Budaya Minangkabau yang ada di UIN Mamunjol Padang. Dalam bukunya tertulis ada 4 pertanyaan mengenai kawin sesuku, yaitu apa hukumnya kawin sesuku menurut syariat Islam, apa hukumnya menurut adat sabatang panjang, apa hukumnya menurut adat salingka nagari, dan apa sanksinya kalau dilanggar. Dan yang pertanyaan terakhir, apa solusinya kalau ingin kawin dengan orang sesuku. Untuk menjawab 4 pertanyaan tersebut, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu kawin sasuku. Sasuku berarti orang yang mempunyai suku yang sama, apakah itu berasal dari neneknya atau dari nagari tersebut. Jadi pengertian kawin sasuku adalah perkawinan antara orang yang memiliki suku yang sama. Misalnya suku Ceniago, Piliang, Tabu, Guci, dan sebagainya. Jadi intinya kawin sesuku ini adalah perkawinan antara orang yang memiliki suku yang sama. Dalam buku karya Dr. Saiful Jazan Tuanku Mangkudun dijelaskan kalau sasuku atau sapa sukuan itu adalah keadaan dua orang yang mempunyai hubungan adat karena nama sukunya sama. Misalnya sama-sama mempunyai suku Koto, Ceniago, dan lain-lainnya. Hubungan adat tersebut dapat dibagi lagi berdasarkan hubungan yang lain. Ada sekurangnya 5 kondisi, yaitu yang pertama, satu suku dan satu nenek. Artinya bertalian darah langsung, ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. Keadaan ini disebut sasuku saparui. Keadaan yang kedua yaitu satu suku tidak satu nenek. Artinya satu pandan pekuburan. Keadaan ini disebut sasuku sakaum atau sasuku sapayong. Yang ketiga, satu suku tidak satu nenek, tidak satu penghulu, dan tidak sekaum, tapi satu kampung, disebut dengan sasuku sakampuang. Yang keempat, satu suku tidak senenek, tidak sepenghulu, tidak sekampung, tidak satu nagari, disebut sasuku sanagari. Yang kelima, hanya nama suku sama, penghulu, kampung, bahkan nagarinya berbeda. Apa hukumnya kawin sesuku menurut syariat Islam? Dalam syariat Islam, tidak ada salahnya orang menjalankan kawin sesuku selagi tidak melanggar ketentuan 14 wanita yang haram untuk dinikahi, seperti yang tertulis di dalam surat An-Nisa ayat 23. Teman-teman bisa baca Al-Qur'annya atau lihat di HP terjemahan dari surat An-Nisa ayat 23, yaitu tentang 14 wanita yang haram untuk dinikahi. Untuk pertanyaan kedua, apa hukumnya menurut adat sabatang panjang? Dalam adat sabatang panjang maupun adat salingka nagari, menikah dengan orang sesuku adalah pekerjaan sumbang salah, bukan permasalahan halal atau haramnya. Menikahi orang sesuku untuk semua kondisi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, menurut adat sabatang panjang adalah pekerjaan sumbang salah. Artinya apa? Kalau dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya menyalahi adat, artinya tidak beradat. Nah, itu maksudnya. Jadi menurut adat sabatang panjang, orang yang menjalankan kawin sesuku itu termasuk orang yang tidak beradat. Pelakunya diberi sanksi adat. Sanksi tergantung adat salingka nagari. Jadi kalau ada menurut adat sabatang panjang, kalau ada orang yang melakukan kawin sesuku, maka dia akan disanksi berdasarkan sanksi yang ada di nagari tersebut. Untuk pertanyaan nomor 3, apa hukumnya menurut adat salingka nagari dan apa sanksinya kalau dilanggar? Dalam adat salingka nagari yang berlaku unik dan relatif berbeda di berbagai nagari,
Pekerjaan menikah sesuku diberi sanksi yang berbeda-beda, tergantung kondisi hubungan yang 5 yang telah saya sebutkan tadi, dan tergantung pula kepada adat di nagari tersebut. Kondisi yang pertama, menikah sasuku saparo. Umumnya adat Salingka Nagari menganggap ini pelanggaran berat. Pelakunya dihukum buang, tidak boleh lagi menginjak nagari tersebut, tidak punya hak apapun lagi terhadap nagari. Kondisi yang kedua yaitu menikah sasuku, sakaum, sapayuang. Umumnya adat Salingka Nagari menganggap ini pelanggaran berat. Pelakunya dihukum buang, tidak boleh lagi menginjak nagari tersebut. Tapi di beberapa nagari ada toleransinya dengan denda adat, membayar uang kepada nagari. Kondisi yang ketiga, menikah sasuku sekampuang. Umumnya adat Salingka Nagari menganggap ini pelanggaran berat. Pelakunya dihukum buang, tidak boleh tinggal di nagari, tapi di beberapa nagari ada toleransi dengan denda adat, membayar utang kepada nagari. Kondisi yang keempat, menikah sasuku sanagari. Umumnya adat Salingka Nagari menganggap ini sumbang, tapi dapat dimaafkan dengan denda adat, membayar utang kepada nagari. Selanjutnya, menikah sasuku tidak sanagari. Umumnya adat Salingka Nagari menganggap ini boleh. Di beberapa nagari tetap diberlakukan denda adat, membayar utang kepada nagari. Beberapa negari lain tidak mempersalahkannya. Jadi di beberapa negari ada perbedaan bagaimana cara menghukum orang yang melakukan kawin sesuku, tergantung adat yang ada di negari tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu apa solusinya kalau ingin kawin dengan orang sesuku? Solusi yang pertama, batalkan rencana perkawinan jika masih ingin mempunyai adat dan mempunyai nagari. Jadi solusinya, kalau memang ingin mempunyai adat dan nagari, orang yang melakukan kawin sesuku harus membatalkan acara perkawinannya. Dalam pepatah disebutkan, kumbang indak saikua, bungo indak satangkai. Indak ciek laki-laki di dunia kodo, indak lu ciek padusi di dunia kodo. Solusi yang kedua, hadapi risiko dan segala sanksi. Lanjutkan perkawinan kalau cinta sudah tidak mau diajak beradat bernagari. Jadi di sini kalau memang sudah tidak mau diajak beradat bernagari, silahkan lakukan kawin sesuku, tapi harus menanggung risikonya, yaitu jangan salahkan adat, apalagi memburukkan dan menghina adat dan masyarakat nagari. Solusi yang ketiga yaitu salah satu mencari suku baru, mencari mamak baru di nagari yang lain. Isi adat di nagari yang baru. Setelah mempunyai suku dan mamak yang baru, datanglah meminang secara adat bersama mamak baru Anda kepada calon yang sekarang sukunya sudah berbeda. Anda tetap beradat bernagari dan menghormati warisan nenek moyang. Jadi kalau ada orang yang ingin kawin sesuku dan masih ingin memiliki adat dan nagari, dia diperbolehkan mencari suku yang baru atau mamak yang baru. Setelah memiliki mamak yang baru, barulah mereka datang untuk meminang orang yang ada di nagari tersebut dengan suku dan mamaknya yang baru. Dan insyaallah channel ini kalau emang sukses nantinya akan saya pergunakan untuk membantu masyarakat. Buat teman-teman yang ingin membantu saya mewujudkan keinginan saya tersebut, silakan dukung channel ini dengan cara share dan tekan tombol subscribe. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Silakan tunggu video saya selanjutnya. Saya juga nggak tahu apa video saya selanjutnya, tapi insyaallah saya usahakan upload sekali dalam 2 minggu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Buat teman-teman, tetap jaga kesehatan karena sekarang negeri kita sedang dilanda wabah penyakit COVID-19. Tetap jaga kesehatan di rumah aja, dan tetap jaga kebersihan. Dan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.